Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibni Abdullah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wanshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita mulai, kita lanjut lagi ngaji kita di kitab yang baru ini, di pelajaran yang baru ini, pelajaran Syarah Al-Qafrawi ala Al-Ajurumiyah. Dan kita sampai kepada pembahasan tentang niyabatul ya anil kasrah. Ah, eh, Setelah sebelumnya kita sudah menyelesaikan tentang niyabah di babul apa namanya nasab, dan kita akan lanjut lagi ke niyabah ya anil kasrah ini. Nah, sekarang kita coba lanjutkan lagi di pelajaran kita hari ini. Sok, silahkan Mbak Widya, minta tolong dibaca Mbak. Ya, Eh, Ustaz. hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Niyabatul ya'i anil kasroti. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'a fil asma'il khamsati wa tasniyati wal jam'i wa i'rabuhu ma'luman mimma taqaddaman. يعني أن الياء تكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. الموضوع الأول Maude. الأسماء الموض المو الموضع الأول الأسماء الخمسة Tuh. الأسماء الخمسة نحو مررت بأبيك وأخيك وحميك وفيك وذي مال. وإعرابه مررت فعل وفاعل وبأبيك جر ومجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة. وأبي مضاف والكاف مضاف إليه في محل جر والجر والمجرور متعلق بمررت والباقية معطوفة على Bukan. أبيك Ma'tufatun. والباقية معطوفة على أبيك على هذا المنول Min منول wal. من والي. Oke, coba Taib. Maktufun, kenapa kok saya tadi bacanya domah, Pak? Hmm, ya. Kemarin loh, udah panjang loh kita ngejelasin. Ya, kenapa? Wal baqiyatu salihat. Kalau ini wal baqiyatu ma'tufah. Jadi apa? Kenapa dibaca wal baqiyatu dulu deh? Wal baqiyatu, kenapa? Mubtada Ustaz. Betul. Terus kalau ma'tufahnya, Maktufahnya um,
khobarnya Ustaz. Betul. Yo, al jaru wal majruru. Kenapa dibacanya doma? Em, karena mubtada Ustaz. Betul. Tadi muta'alikun atau muta'alikin. Muta muta'alli apa tadi? Muta'alli kun Ustaz. Iya, dia jadi apa? I'rabnya. Jadi Jar dan majrur tadi apa bacanya? ada Ustaz. Berarti muta'alliqun itu khobarnya Ustaz. Oke, maror tuh di i'rabnya apa? Eh, masih ada kuliah. Nah, yuk. Baru pekan kemarin lo. Yuk, maror tuh di i'rabnya apa? Mbak Wulan, bantu Mbak Widya yang sedang kesulitan. Yuk, Mbak Wulan, silakan dibantu Mbak Widya yang sedang kesulitan. Oke. Dia mah tadi ya. Lebih bukan. Gimana Mbak Wulan? Gak apa-apa kalau salah Ustaz. Ya, Mahal iya. bukan Ustaz? Gimana? Mahal ya Ya, dia. betul. Coba i'rab lengkapnya kayak gimana? Betul, mahal. Aduh. Eh, mudhofun ilaih ya. I'rab Mudhofun. lengkapnya maror tuh Oh, i'rab lengkap. marortu. Marortu fi'lun madin ya. Heeh, Mabniun ala sukun. heeh. eh, Fi mahalli. Enggak. Terus tu-nya fa'ilun. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Domirun muttasilun. Ya kan? Heeh, Mabniun ala dhammi. heeh. Terus Fi mahalli wal raf'in. mahalli raf'in fa'ilun. Heeh. Wal fi'lu wal Terus fa'ilu. wal fa'ilu al fi'lu wal fa'ilu um, mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasrotun gitu Ustaz. Kurang tepat. Oke, perhatikan. Oke, sebelum Mbak Wulan jawab, Mbak Widya, coba udah keinget belum? Udah Ustaz. Coba sok, tafadol. Silakan di i'rab coba. Maror tuh apa i'rabnya nih? Tadi sudah dikasih tahu tuh i'rabnya i'rab mahal. Tepat. Coba gimana cara menjelaskan ke orang bahwasannya ini i'rab mahal? Ayo, dijawab aja. Nanti saya koreksi kok. Nggak apa-apa, dijawab aja. Namanya belajar. Dijawab aja. Berani jawab. Kalau salah diulangi. Kalau misalkan belum belum paham-paham, diulangi terus gitu aja nggak apa-apa. Yang penting dijawab setiap pertanyaan itu. Sok, tafadhol. Kalau nggak tahu juga bilang aja nggak tahu Ustadz. Nah gitu. Malah saya lebih lega. Jadi saya bisa tahu apa yang diulang, mana yang harus ditambahkan, mana yang harus dikoreksi kan gitu.
Tafadhol coba. Gak tahu Ustaz. Oke, perhatikan. Perhatikan baik-baik dan nanti diulang gitu ya. Perhatikan ya. Mbak Wulan juga perhatikan biar nanti dikoreksi. Tadi tepat dan tepat 100 mumtaz untuk Mbak Wulan karena jawabnya irob mahal, tapi salah alasannya. Nah, terus tadi kan saya tanya, lalu kalau irob mahal Ustadz, apa irobnya? Nah, terus cara menjawabnya adalah marortu fi'lun wa fa'ilun. Tadi sudah tepat. I'rabnya fi'il madi mabni ala sukun la mahala lahu minal i'rab. At-ta'u domir muttasil mabniun ala domi fi mahali raf'in fa'ilun wal fi'lu wal fa'ilu wal fi'lu wal fa'ilu, saya ulangi lagi, wal fi'lu wal fa'ilu fi mahalli jarrin ismun majrurun bil ba. Ulang lagi. Marortu fi fi'il madi mabni ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Wal ta'u domir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Wal fi'lu wal fa'ilu fi mahalli jarrin ismun majrurun bil ba. Coba diulangi. Mbak Widya, coba. Yang di awal ketinggalan Ustaz. Yang mana yang ketinggalan? Yang maror tuh Ustaz yang sebelum fi'lu wa fa'ilu fi mahalli jarrin ismun majrurun bil ba tadi Ustaz. Ya, betul. Marortu fi'il madin mabniun ala sukun. La mahalla lahu minal i'rab. Ini saya ulang ya Ustaz. Mm-mm. Maror maror marortu fi'lun madin mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rab. Walta, Tunya walta'u, heeh. watta'u Heeh. domir muttasil mabniun ala dhamma ya Ustaz. Betul. Sampai situ Ustaz tinggalannya. Mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Fi mahalli raf raf'in Ustaz fi mahalli raf'in. Fa'ilun. Oh ya Ustaz. Baru wa fi'lun wal fa'ilu itu ya Ustaz. Wal fi'lu wal fa'ilu Fi mahalli jardin ismun majrurun bil ba'i. betul. Jangan lupa lagi loh ya. Jangan lupa lagi, sayang loh waktunya, sayang tenaganya kalau lupa. Pokoknya kalau belajar, setiap belajar ini pesan saya. Pesan saya. Setiap belajar itu coba nanti dibayangin gitu. Kira-kira saya sudah paham belum ya gitu. Kalau belum nyangkut nih di kepala atau belum keinget sama sekali apa tadi dipelajari, coba diulangi lagi. Jangan sampai kita itu menunda-nunda. Sayang loh, kita waktu udah terus berjalan, tapi kok kayak ngerasa nggak ada progres ya gitu. Nah,
Sekarang kalau misalkan belajar, pastikan hafal. Jangan mengandalkan rekaman. Kenapa Ustadz kok jangan mengandalkan rekaman Ustadz? Karena gini, ketika kita belajar nih kayak gini misalnya, udahlah nanti lihat rekaman aja. Nah, ketika kita ber apa ya, ketika kita tadi mengandalkan rekaman, heeh, psikologis kita itu langsung kayak males untuk memperhatikan. Udahlah nanti juga ada rekaman, ntar juga ada rekaman. Pertanyaannya adalah, apakah kita setelah ngomong begitu langsung fokus? Jawabannya kita malah nggak fokus. Yang kedua, apakah setelah kita itu keluar dari rekaman itu, apakah selesai dari kelas, apakah kita mengulang rekaman? Jawabannya mungkin iya, mungkin tidak. Kebanyakan kita enggak. Kenapa? Karena mungkin udah mengerjakan agenda-agenda yang lain. Nah, maka sekarang supaya kita itu hemat waktu, belajar lebih cepat dan efektif, maka kalau setiap kita ada maklumat baru, dicatat. Itu diikat dengan tulisan dan dihafal. Hah, jangan rugi, bener-bener rugi loh kita kalau misalkan kita kalau nggak langsung hafal, langsung apa namanya, langsung paham. Minimal paham dulu, diulang lagi sampai nanti maklumatnya itu apa namanya, tasabut fil zihni. Oke, gitu. Nah, sekarang coba dikiaskan. Coba dikiaskan dengan kalimat abika ini. Coba tadi eh, ala abika nih. Nah, sekarang dikiaskan. Wal baqiyatu mubtadaun. Ma'tufun, ma'tufatun, khobar. Ala harfujar. Abika, ingat kata saya kemarin. Kalau ada tanda kurung, berarti yang diinginkan adalah lafaznya, bukan kalimatnya. Oke, nggak usah pikir bahasa Indonesia. Kita lagi belajar nahu, fokusnya nahu aja. Gitu. Fokusnya belajar nahu. Kalau misalkan nanti ada keraguan, ini maksudnya Ustaz nih yang di bahasa Indonesia atau yang di bahasa Arab ya, langsung tanyakan ke saya. Oke. Jadi kalau di tanda kurung yang diinginkan adalah lafaznya, bukan kalimatnya. Oke. Berarti kalau begini yang di Irab itu dalamnya dulu. Abika, abi, mudofun, wal kafu, mudofun ilaih, wal mudofun ilaih, wal mudofu ilaih, fi mahalli jarrin, ismun majrurun bil bi ala bi ala hadza ala harfu jarin hadza isim domir mabniun ala sukun fi mahalli jarin ismun majrurun bi ala al minwali badalun majrurun wa alamatu jarrihi al kasroh adz-dzahirah. Oke, coba sampai di sini ada pertanyaan enggak? Dari Mbak Widya coba sudah nyambung belum? Boleh satu lagi, Ustaz, Ya, contohnya. contoh yang kayak maksud contoh yang apa? Kayain dalam kurung itu, Ustaz. Oke, ntar pakai kayak gini aja nih biar apa namanya biar paham. Ini nanti kiaskan di semua hal tuh ya. Kiaskan nanti di semua hal. Ini ini apa? Sangat mudah kok. I'rab mahal ini.
Sangat mudah. Oke, perhatikan saya. Kemarin kan saya katakan, Qala Muhammadun, mata Zaidun. I'robnya apa? Pertama, Qala fi'lun madin. Din alal fathi. Muhammadun, ya al-fatih ila akhirihi. Fa'ilun marfu ila akhirihi. Mata fi'lun madin. Zaidun fa'ilun marfu ila akhirihi. Wa jumlatu al-fi'lu wal fa'ilu fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ini itu ibarat kita itu kayak ngasih tanda kurung. Jadi fokus ini dulu yang di i'rab. Nih, dalamnya dulu yang di i'rab. Baru nanti setelah dalamnya di i'rab, dia itu kayak satu kalimat utuh. Berarti kalau ini fi'il dan ini fa'il, maka yang ini adalah maf'ulun bihi. Ini disebut sebagai namanya i'rab lafaznya. Kalau satu persatu ini namanya i'rab kalimatnya. Tuh, oke. Nah, sampai di sini coba ada pertanyaan belum? Coba. Belum ada Ustaz. Oke, mafhum sampai sejauh ini? Mafhum belum? Berarti Hmm. eh setidaknya di i'rab dulu kalimat-kalimat tadi kayak kola, terus Muhammad, terus kalau ada dalam kurung itu dia satu-satu dulu di i'rab, baru kita lihat secara keseluruhan yang lafaz tadi yang di dalam kurung itu dia i'rabnya apa, misal kayak tadi maf'ul bih gitu ya Ustaz. Betul, betul. Oke, coba yang lainnya. Dari Mbak Wulan, Mbak Wika, Mbak Indi, coba. Sampai di sini tahu nggak coba step-stepnya, step-step mengikrobnya. Gitu. Tanyakan saja kalau ada yang nggak difahami, saya siap mengulang. Tuh. Sok, apa dol? Belum, Ustaz. Mm-mm. Coba dari Mbak Indi, Mbak Wulan, Mbak Wika coba. Saya siap insya Allah mengulangi, Pak. Cuman agak ketukar Ustaz. Enggak ketukar sih. Agak iltibas ya sama yang pernyataan kemarin Ustaz. Mm-mm. Ya, apa namanya? Yang ketika buka kurung itu tidak berdampak kepada yang sebelumnya gitu Ustaz. Dia dibaca seperti kalimat di awal gitu. Mm-mm. Itu sih. Enggak, Jadinya ke sebenarnya pernyataan saya kemarin tuh enggak beda kok, Mbak. Kalau diperhatikan mata, kan saya katakan kemarin, nggak hmm, berdampak pada kalimat sebelumnya. Kan emang nggak berdampak. Mata ini apa ada hubungannya dengan kola? Kalau secara i'rab dia itu nggak ada hubungannya. Tapi dia akan ada hubungannya ketika dia jadi satu kesatuan. hmm, Itu. Dia akan berdampak pada kalimat sebelumnya ketika jadi satu kesatuan. Tapi kalau i'rabnya satu persatu, mata sendiri, Zaidun sendiri, maka dia nggak berdampak. Nggak ada dampaknya pada
kalimat sebelumnya itu nggak punya dampak kepada si Mata dan kepada Zaidun. Dia akan berdampak kapan? Ketika dia di-i'rab jadi satu kesatuan. Mata Zaidun jadi satu kesatuan. Hmm. Berarti kalau misalkan dibacanya itu memang ditentukan dengan kalimat sebelumnya ya Ustaz ya. Nah, tapi kalau misalkan di i'rab dia sebagai lafaz dari sebelum kalimatnya ya, kayak misalnya bi tadi. Betul. Hmm. Tuh. Hmm. Yuk, tafadhol dari yang lain. Ustadz, benar nggak Ya, sih sederhananya itu gini ya? Kalau kita ketemu bentuk yang begini gitu ya, pas ya. kita baca kitab, Hmm. ya udah kita fokus aja sama yang di dalam kurung ketika kita mau mengikrop gitu nggak sih Ustadz? Kecuali tadi kalau kita memang mau mengikrop secara keseluruhan, maka ikroplah dia secara lafaz, maka ikropnya utuh gitu. Maka mulailah tadi di qola dia fiil, di Muhammad dia fa'il, maka mata Zaidun itu dia menjadi maf'ul bih. Tapi kalau dia hanya dirinya, maka ya sudah dirinya saja yang di dalam kurung ini saja kita i'rab dengan dirinya gitu. Fokus di kita di dia. Benar nggak sih Betul, Ustadz betul, gitu? betul begitu. Sederhana pikiran saya Ya, ya Ustadz. hmm, betul. Karena saya tadi kan juga udah ulang ya yang Ustadz jelasin pekan lalu gitu ya. Hmm, Sampai saya berarti kan fokusnya kita kalau kita diminta secara utuh ya kita utuhin gitu ya. Kita hmm, dan sebenarnya ini kejadian di saya kalau di halakoh ya gitu. hmm. Kadang-kadang kita bingung sebenarnya yang mana maf'ul bih karena tadi ada dalam kurung ada ini dan segala macam. Jadi kita kan juga bingung ya harokatnya gitu. Hmm. Nah, makanya tadi ketika saya Ustadz jelasin diulang, ya udah deh sederhananya dengan pikiran saya yang sederhana gini aja deh gitu. Ya, Benar nggak ya? betul, betul, Gitu ya betul, Ustadz. betul. Cuman nanti masalahnya itu begini, Mbak. Apa? Ini kecil sih sebenarnya. Cuman akan Gimana? menjadi dampaknya cukup signifikan pada cara baca kita. Contoh misalnya. Ini contoh kecil. Sederhana boleh. Tapi nanti begini nih contoh misalnya. Misalnya contoh begini. Misalnya kalimat ketika gini deh, gini. Eh, Pakaiin aja, pakaiin aja. Saya pengen nunjukin dampaknya gitu loh. Oh, nggak usah. Contoh misalnya yang panjang aja coba. Nah, coba nih, apa namanya, Mbak Wika. Coba dilihat, diperhatikan. Ya kan? Ya Ustadz. Al-maudhi'u tsalis jam'ul muannasi salimu. Nahwu marartu bil muslimati wa muslimati. Nah, ini dibacanya al-muslimatu, al-muslimata atau al-muslimati. Fa, al-muslimatu, al-muslimata atau al-muslimati. Coba, jawab aja nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa kok. Salah nggak apa-apa. Terus coba disertakan jawabannya itu dengan alasan gitu. Coba. Silakan mikrofonnya dibuka dulu coba. Coba deh, Mbak Wulan, Mbak Wulan, Mbak Wulan. Al-muslimati Ustaz. Kenapa? Karena ngikut di kalimat bil muslimatinya Ustaz. Betul, barakallahu fi. Oke, terus kalau misalkan kita ingin mengi'rab lafaznya, dia kedudukannya sebagai apa? Enggak, i'rabnya i'rab mahal atau i'rab bukan mahal? Mahal rofa Ustaz. Mahal rofa. Kenapa mahal rofa? Karena dia menepati mubtada. Betul, barakallahu fi. Betul, betul, barakallahu fi. Oke. Ini loh, Mbak Wika, yang tadi saya bilang. Ketika kita dihadapkan pada
bentukan seperti ini, kita jadi bingung, ini muslimatu atau muslimata atau muslimati. Tapi tadi karena kita sudah tahu kalau ini yang diinginkan adalah yang diinginkan adalah i'rab lafaznya ketika dia di satu kesatuan, maka kita bilang ini i'rab mahal. Tapi cara bacanya muslimati. Kenapa? Karena muslimati itu di sini dibacanya kasroh. Maka fal muslimati bacanya, bukan fal muslimatu. Nah, tetapi kalau yang diinginkan adalah i'rab lafaznya, maka kita katakan ini lafaznya itu i'rab mahal. Mahalnya apa? Rofa. Kenapa? Karena dia mubtada. Nah, ini Mbak Mbak Wika. Yang trikinya itu di sini. Ustadz, maaf, saya kurang ngerti. Ustadz tadi maaf ya, saya nggak jawab karena digangguin anak. Maaf Oke, ya Ustadz. tadi. Ini saya kurang ngerti nih sini. Jadi dia kenapa jadinya? Oke, Mohon ulang ya Ustadz, maaf. marartu bil muslimati. Oke. Nah, kan ini musonif kitab ingin menjelaskan tentang i'rab dari ini. Oke. Terus musonif kitab itu bilang fal muslimat. Lalu pertanyaan saya, dibacanya muslimatu atau muslimata atau muslimati? Coba dijawab dulu itu. Tadi kalau yang jawaban Ustadz ya dia jadi muslimati karena dia ngikut yang di atas tadi karena dia menjelaskan yang itu gitu. Itu ya. Betul. Nah, itu diambil dulu lafaz yang atas tadi. Harokat-harokatnya juga diambil semua. Ditaruhlah, dibuka kurung, ditaruhlah dia muslimati. Tetapi kalau kita ditanya muslimati ini lafaznya i'rabnya apa? Kita jawab dulu, i'rab mahali. Kenapa Ustadz i'rab mahali? Tersebab dia itu mubtada. Seperti jawabannya Mbak Ulan tadi. Nah, kalau Nah, misalkan muncul pertanyaan saya. ya, gimana? Gimana caranya kita tahu kalau sebenarnya si al-muslimat tadi itu dia menjadi kasroh di teks itu apakah karena ada fa-nya atau gimana Ustadz? Itu Karena gimana Ustadz? gini, yang pasti ini dilihat dulu konteks kalimatnya. Oh Dia tadi gitu. ngejelasin apa sih gitu loh. Oh, si muslimati ini dari mana gitu? Kenapa dia tiba-tiba di situ kan tadi di Udah, atas gitu ya betul, mudahnya ya. betul, betul. Kalau Oh, misalkan gini, kalau misalkan dia tidak sedang menjelaskan, atau gini deh, hmm, misalnya gini, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Misal begini, saya gini nih. Nah, ini cukup detail, tapi agak tricky lagi-lagi. Tapi bagus pertanyaannya, membuka pembahasan yang lain. Tapi masih berkaitan. Ini bagus. Oke, Ustadz, coba tapi nanti kalau saya nggak tahu jawab nggak apa-apa ya, saya kurang Iya, paham soalnya. iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, Nah, oke, ini bagus pertanyaannya dan coba kita perhatikan. Ya, ini detail, detail betul. Yuk, perhatikan ya. Saya tadi kan dikatakan marortu bil muslimati. Marortu bil muslimati. Oke. Saya sebagai orang yang ingin menjelaskan kepada pembaca, tentu saya akan katakan maka adapun gitu kan ya. Saya katakan al muslimat, maka kalimat muslimat di situ itu adalah majrur bil kasroh. Majrurun bil kasroti. Nggak mungkin dong bahasa Arab itu tidak ada harokat akhirnya. Nggak mungkin itu. Baik itu dalam ucapan ataupun dalam tulisan. Nah, lanjut pertanyaan berikutnya. Lalu ketika saya Ustadz ingin menjelaskan kepada pembaca saya tentang apa i'rab dari muslimat di sini. Maka
kita boleh baca muslimatu, ini pertama ya, kita boleh baca al-muslimatu karena kita seolah-olah kita kita seolah-olah itu tidak memperhatikan lafaznya, tapi kita hanya memperhatikan kalimatnya. Kayak seolah-olah kayak saya katakan, kalimat muslimat itu, nah istilah kata kalimat muslimat di situ, itu ini kalau bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Oke, ketika ada sebuah teks, marortu bil muslimat. Terus saya sampaikan ketika saya belajar ketika saya ngajar i'rab. Kalimat muslimati di sini i'rabnya majrur ya. Kalimat muslimati di sini i'rabnya majrur ya. Nah, kata-kata kalimat muslimati di sini itu kan kalau di bahasa kita jadi subjek dia. Majrur ya, gitu kan? Atau dia jadi predikatnya. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab juga pun sama. Kayak seolah-olah kita katakan begini, fal muslimatu atau fal muslimati majrurun bil kasroh. Nah, kata-kata fal muslimati ini itu kalau di bahasa Arab ini mubtada. Kenapa? Karena yang kita inginkan itu lafaz secara umumnya. Dan dia itu berada di awal kalimat kita. Maka majrurunnya menjadi khobarnya, bil kasrah menjadi jar dan majrur. Ulang lagi, ulang lagi. Ulang lagi. Oke. Satu-satu, satu-satu. Oke. Tadi kan kita katakan bahwasanya apa tadi yang permasalahan kita sekarang adalah al-muslimat di sini itu dibaca al-muslimati atau al-muslimatu, Ustadz. Nah, ini yang menjadi pokok masalah. Pokok masalahnya di sini. Ini pokok masalahnya. Oke, baik. Kita ketika kita ingin menjelaskan sesuatu, terkait dengan kalimat yang sebelumnya telah diucapkan, maka kita ambil semua kalimat itu beserta harokatnya secara sempurna. Maka kita katakan fal muslimati majrurun bil kasroti. Kenapa begitu Ustadz? Karena kita sedang menjelaskan lafaznya. Kayak seolah-olah kita katakan begini. Ini kalimat muslimati di sini, nah kan gitu kan? Kalimat muslimati di sini majrur ya. Kan gitu. Kita tidak katakan muslimatu, tapi kita katakan muslimati. Kenapa? Karena yang kita maksud adalah lafaz muslimat itu secara sempurna. Oke. Ini berarti yang kita inginkan adalah lafaznya. Tetapi kita boleh juga diperkenankan mengatakan fal muslimatu. Kenapa Ustadz kok fal muslimatu itu boleh? Karena kita tidak sedang menginginkan lafaznya. Tapi kita hanya menginginkan kalimatnya aja. Kalimat tersebut itu persis dengan apa yang kita ingin ucapkan. Maka ini seolah-olah kita tidak sedang menjelaskan kalimat sebelumnya atau lafaz sebelumnya. Tapi memang ini keluar dari lisan kita yang pertama kali. Maka kita katakan fal muslimatu majrurun bil kasroh. Nah, boleh kita baca fal muslimati karena yang kita inginkan adalah lafaznya. Boleh kita baca fal muslimatu karena yang kita inginkan adalah kalimatnya. Kita seolah-olah menggunakan kalimat itu untuk
awalan kita bicara sebagai mubtada. Kenapa kok kenapa kok harus diperjelas begini Ustadz? Supaya mukhotob, orang yang diajak bicara dan orang yang membaca itu paham. Ketika kita baca muslimati, kita inginkan itu lafaznya secara utuh. Tapi kalau kita baca fal muslimatu, kita ingin memberitahu kepada mukhotob kalau kita menggunakan kalimat muslimatu dalam ucapan kita yang pertama. Kita tidak sedang menginginkan lafaznya, tapi kita sedang menggunakan kalimat tersebut dalam perkataan kita yang biasa. Nah, inilah kenapa kita perlu mengetahui tentang apa itu i'rab lafaz dan apa itu i'rab kalimat. Ini perbedaannya tuh di sini. Oke, sampai sejauh ini coba ada yang bingung nggak? Ustadz berarti fa di situ nggak ngaruh ya, nggak ngaruhin i'rab, dia cuman ngubungin aja gitu ya. Ya betul, ini bisa disebut sebagai fa istinaf. Hmm, ya Ustadz. Oke, coba yang lain ada diskusi nggak? Coba Mbak Wulan, Mbak Widya, Mbak Indi, Bu Endah, coba. Ini begitu pentingnya kita membedakan itu. Gitu. Di sini titik krusialnya. Ya, ada? Mbak Widya gimana? Coba. Belum ada Ustadz. Mafhum, tapi sampai sejauh ini. Insya Allah Ustadz. Oke, Mbak Wulan, coba. Ada pertanyaan nggak? Berarti kalau Hmm, dalam baca kitab itu harus jeli melihat ini kutipan atau bukan gitu ya Ustaz? betul. Bukan. Ini mengawali Ini, pembicaraan mm-mm. atau dia sebagai kutipan dari kalimat sebelumnya gitu ya Betul, Ustaz ya? betul, betul, betul sekali. Betul. Berbeda dengan berbicara kan. Maksudnya kalau bicara kan variasi gitu Ustaz. Bervariasi maksudnya bisa didomahkan atau bisa dikasrohkan gitu. Dan Ya juga Ustaz ya. kalau Tapi kalau kalau bicara itu juga kita bisa langsung melihat ngelihat korinah, ngelihat indikasi dari nada bicara dia, terus ada tangan, gerakan tangan, kan itu kan indikasi yang ngebantu kita untuk mengatakan, oh ini yang diinginkan tuh lafaznya, gitu kan? Oh ini yang mm, diinginkan tuh muslimatnya itu bukan lafaz tapi kalimat. Itu sih. Kalau bicara memang lebih berarti luwes dia. langsung dibayang di benak tuh, oh ini sedang membicarakan atau menyambung dari kalimat sebelumnya gitu ya Ustaz. Hmm, gitu. Makanya kalau di kitab itu kan dia harus ditanda kurungin. Karena apa? Karena dia nggak tahu korinahnya apa nih menunjukkan. Nggak ada korinah yang menunjukkan kalau ini yang diinginkan tuh lafaznya bukan kalimatnya. Maka dikasih tanda kurung lah sebagai indikasi kalau yang diinginkan itu adalah lafaznya bukan kalimatnya. Makanya dibaca fal muslimati dengan tanda kurung. Betul. Oke. Nah, ada lagi yang lain pertanyaan? Semoga setelah ini nggak ada yang salah lagi kalau ditanya. Nah, ya coba. Nah, berarti kalau nanti ada pertanyaan kayak tadi gitu. Fal muslimat di sini dibacanya apa? Jawablah tadi seperti apa yang disampaikan Mbak Wulan. Muslimati Ustadz. I'rob mahali atau bukan? I'rob mahali Ustadz. Mahalnya apa? Mubtada. Baik ya. Oke. Yuk sekarang coba saya tes lagi. Yuk, coba Mbak Widya baca lagi. Yuk, coba. Ya, nggak apa-apa. Apa namanya? Jangan langsung down. Wah, kena mental saya Ustadz. Belajar sama Ustadz. Jangan. Udah biasa aja. Ah, ah. Um, Al-maudi'u at-tani at-tasniyatu bima'na
al-mutsanna nahwu marartu bizaidaini bi fathin ma qabla al-ya'i wa kus Wa kasri ma ba'daha. bi fathin ma qabla al-ya'i wa kasrin ma ba'daha wa i'rabuhu marartu fi'lun wa fa'ilun wa bizaidaini jarrun wa majrurun wa alamatu jarrihil ya'i il maftuh wa alamatu jarrihil ya'il maftuhi ma qablaha maksuru ma ba'daha Kenapa li'annahu maftuhi? Kenapa itu maksuro? Ngira-ngira Ustadz gitu jawabannya. Ya udah nantilah saya kasih tahu lah. Terus lanjut dulu. li'annahu musanna wan nunu iwadun anit tanwini filis mil mufrodi wal jarru wal majruru muta'alliqu bimarartu. Kok ragu-ragu? Lihat yang atasnya Ustaz, batasnya Oke, apa? baik. Baik. Nah, yuk sekarang saya tanya. Saya tanya. Ini perhatikan. Sebelum saya tanya yang sulit di paragraf ini, saya tanya yang mudah dulu. Bizaidaini. I'rabnya apa di sini? Mahal Ustaz, Mahalnya apa? mubtada Ustaz. Oke, coba di i'rab secara lengkap. Bi harfu jarrin mabniun mabniun alal kasri. Mm-mm. Az-zaidaini majrur. Ya kan? Majrur ya Ustaz? Iya dong. Kan Ya, Ustaz. dia harfu jar. Jangan ragu-ragu. Ini Ustaz, az-zaidaini eh, majrurun wa alamatu jarrihi ya Terus lanjut. eh, terus wal jumlatu al jarru wal majruru fi mahalli eh, raf'in ya Terus gitu Ustaz. betul, Di betul. raf' mubtada Ustaz gitu. Ya, betul. Barakallahu fiik. Betul, betul sekali. Betul. Nggak salah, betul. 100 nilainya. Oke. Nah, terus lanjut. Nih, yang agak sulit. Wa i'rabuhu marartu fi'lun wa fa'ilun. Coba i'rabnya kayak gimana? Marartunya deh, marartunya aja. Marartunya apa? I'rabnya apa? Mahal Ustaz. Mahalnya apa? Mahalnya mubtada Ustaz. Mubtada. Oke. Fi'lun dan fa'ilnya jadi apa? Khobar Ustaz. Khobar. Oke. Terus i'rab wa i'rabuhu, i'rabuhu jadi apa? Enggak tahu Ustaz. Nggak tahu. Jawabannya dia jadi mubtada. Mubtada Mubtada Ustaz. yang pertama. Marortu ini jadi mubtada yang kedua. Oke. Dan jumlah marortu fi'lun wa fa'ilun ini fi mahalli raf'in khobar dari i'robuhu. Oke. Marortu ini mubtada. Benar ini mahal. Mubtada. Fi'lun wa fa'ilun khobarnya betul. Dan marortu fi'lun wa fa'ilun ini fi mahalli raf'in khobar dari i'robuhu. Nyambung? Apa perlu dijabarkan?
Boleh saya jabarkan Ustaz, nanti dikoreksi. Oke, silakan. Eh wa i'robu itu tadi mubtada dan Mm-mm. mubtadaun on wa alamatu raf'ihi dhammatun. Hu Betul. eh, khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi Coba sebentar, apa tadi? eh dia marfu'un ya Ustaz. Apa tadi yang dibilang tadi apa tadi? Saya nggak dengar. Setelah kalimat Hu i'rab tadi, itu marfu'un wa alamatu raf'ihi gitu Ustaz yang saya bilang. coba ulang lagi. Wah, i'rab dulu dari i'rab. Oh, eh i'robu itu eh marf i'rob i'robu marfu'un wa Ini jadi alamatu apa? Marfu eh itu apa? Marfu itu. oke kok gantung ya gitu. I'robu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Terus, Hu khobarun. hu khobar. Iya Ustaz. Eh, Alha itu ngomongnya bukan hu tapi alha. al-ha'u Mm-mm. itu itu bukan khobar ya Ustaz? Karena Bukan huruf. khobar. Kata siapa khobar dia? Iya. Bukan khobar dia. Coba alha'u apa? Domir Domir, muttasil, mabni, ala domi, fi mahalli jarin, mudofun ilaih. Marortu fi'lun wa fa'ilun. Dah coba lanjutin coba. marortu fi'lun wa fa'ilun fi mahalli raf'in mubtada'un. Terus, Eh, Fi'lun wa fa'ilun itu khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi domatun. enggak kayak gitu. Irob mahal tuh enggak kayak gitu. Irob mahal tuh bukan kayak gitu. Kalau tadi fi'lun dulu, bilangnya fi'lun khobarun marfu'un wa alamatu rafihi dhammah zahirah wa fa'ilun wa harfu atfin fa'ilun ma'tufun wa alamatu rafihi dhammah az-zahirah wa fi'lun wa fa'ilun khobar bagi marortu khobar li marortu wa jumlatu marartu wa fi'lun wa fa'ilun atau wa jumlatu marartu wa fi'lun wa fa'ilun fi mahalli raf'in khobar bi atau khobar li i'robuhu. Mm-mm. Oke deh, yuk saya coba jabarin satu persatu deh. Oke. Ini memang payah, saya harus akui itu. Dan saya juga pernah di posisi kalian. Jadinya jangan khawatir, saya merasakan kok sulitnya memahami. Tapi pelan-pelan ya. Kalian juga berusaha, saya berusaha untuk menjelaskan sesimpel mungkin, dan kalian harus berusaha untuk memahami semaksimal mungkin. Oke, baik. Perhatikan. Inilah kesulitan dari mengajarkan i'rab mahal itu. Oke, perhatikan baik-baik, konsentrasi. Jangan toleh-toleh. Perhatikan. Ini kan tadi dibuka dengan titik sebelumnya. Diakhiri juga dengan titik. Berarti kita langsung menghukumi kalau ini adalah sebuah jumlah. Mufidah.
Lalu kita hukumi kalau dia jumlah mufidah, dia apakah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Kita dapati bahwasannya di sini ada ada isim, maka kita langsung bilang ini adalah jumlah ismiyah. Ini step pertamanya. Lalu kalau jumlah ismiyah pasti ada mubtada dan khobar. Sekarang kita tentukan mana mubtadanya. Mubtadanya jelas kalimat i'rob. Oke, toyib. Ini mubtada. Terus khobarnya mana Ustadz? Khobarnya kita lihat. Wah, ini panjang. Ya, berarti khobarnya itu bukan khobar yang biasa. Tapi khobar yang kita sebut sebagai namanya khobar goirul mufrodi. Oke, taib. Berarti kayak gimana Ustadz kita menjabarkannya? Jabarkan satu persatu lagi. Oke, ini tadi sudah tuntas. Marortu. Marortu fi'lun wa fa'ilun. Terus ini kalimat fa'ilnya, fi'lunnya sebagai apa? Sebagai khobar. Kalimat ini wa fa'ilun ini sebagai apa? Sebagai atof dan maktuf. Ah, gimana sih yang rapih? Bentar. Gini deh. Yang rapi itu ya kayak gini. I'rob itu sebagai mubtada. Alha sebagai apa? Domir mutasil. Baik, ini kita simpen. Selesai. Maror tu, maror fi'lun madin. Maror. Atau domir mutasil. Disimpan sebagai satu kalimat. Fi'lun. Fi'lun dalam kalimat ini sebagai khobar. Oke. Khobar mubtada. Terus huruf atof dan fa'il sebagai maktuf. Oke, taib. Lalu step kedua kita gabungkan yang tadi satu persatu tadi. I'robuhu ini menjadi mubtada. Mubtada yang pertama, mubtada al-awwal. Kalimat marortu kan fi'il dan fa'il dia. Oke, berarti dia menjadi mubtada yang kedua. Kenapa Ustadz? Karena khobarnya ini khobar dari mubtada yang kedua. Khobar apa namanya? Astagfirullahaladzim. Karena khobarnya di sini adalah khobar goirul mufrad. Kalimat fi'lun dan fa'ilunnya ini menjadi khobar dari mubtada yang kedua. Dan mubtada dan khobar yang kedua ini menjadi khobar bagi mubtada yang pertama. Dan ini sama ini menjadi jumlah ismiyah yang tadi kita ingin, yang tadi di awal sudah kita hukumi. Baik. Ini adalah i'rab lengkapnya. Oke, sampai di sini coba. Ada nggak kalimat yang nggak difahami? Coba. Kayak Ustadz. Oke, di mana? Ustadz jelasin ya. Mohon maaf yang itu. Saya nggak ngerti dia jadi mubtada yang kedua. Tadi gimana tadi cerita si Maror tuh itu? Kan kita Nah, di situ dihukumi dulu. Ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Kita hukumi dulu itu. jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Jumlah Jumlah ismiyah ismiyah. terdiri dari
Khobar dan mubtada. Khobar dan Mubtada dan khobar. mubtada dan khobar. Oke. Terus pertanyaan kedua, khobarnya itu khobar mufrad atau khobar ghairu mufrad? Nah, itu yang Ghairu harus kita cari mufrad. dulu. Nah, harus kita cari dulu kan. Khobar ghairu Hmm. mufrad. Kalau ghairu mufrad berarti dia khobar jumlah atau sibhul jumlah. Kita lihat lagi, oh ternyata ini adalah jumlah. Oh berarti kita cek lagi kalau dia jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Nah, sudah kita pastikan tuh ini pasti khobarnya khobar ghairu mufrad dan jumlah ismiyah. Maka berikutnya kita cari mubtada'nya mana, khobarnya mana. Sudah dapat? Nyambung? Atau kecepatan saya tadi? Kalau saya kecepatan tapi nggak tahu ya Oke, saya mbak-mbak yang lain. Maaf ya Ustadz. begini. I'rabuhu marortu fi'lun wa fa'ilun. Oke. Pertama, kita hukumi dulu. Jumlah apa ini? Iya, Ismiyah. Dari mana dapatnya? ya dari kata wal i'rabnya di I'rabnya, ismi. oke. Ismiyah. Oke. Kalau ismiyah berarti dia butuh apa aja? Terdiri dari Mubtada dan khobar. mubtada plus khobar. Oke, taib. Berikutnya kita hukumi. Mubtadanya mana? I'rab. I'rab. Oke. Terus khobarnya mana? Fi'lun wa fa'ilun. Nah, itu kenapa? Kok bisa begitu? Hmm, karena tadi saya fokus yang lihatnya ada tanda kurungnya di situ ya, atau gimana ya. Nah, makanya saya nggak ngeliat fi'lun wa fa'ilun itu jadi khobarnya gitu. Oke, Atau taib. gimana Ustaz? Iya, Ini nggak emang saya apa-apa. nggak ngerti yang ini. Oke, taib. Bagus, bagus. Berarti kan saya jadi tahu nih di mana letak apa namanya kesalahannya. Oke. Sekarang kalau misalkan kita sudah bisa menebak, andaikan anggapan Mbak Wika tadi, fi'lun dan fa'ilunnya khobar. Coba kita gabungkan. Ini sebagai khobarnya. Ini mubtada, ini khobarnya. Gitu, betul? Gini kan tadi kan? Ya, Nyambung nggak? iya, I'rabnya fi'lun dan fa'ilun. iya ya. Nah, berarti ini salah penilaian kita. Berarti ini bukan khobarnya. Berarti khobarnya itu bentuknya yang lain. Nah, dari sini berarti kita langsung menghukumi, oh, khobarnya ini bukan khobar mufrad. Dari mana Ustaz tahu kalau khobarnya bukan mufrad? Ya tadi ketika kita coba untuk menyambungkan i'rabuhu fi'lun wa fa'ilun. Lalu lantas marfu'nya jadi apa? Nah, berarti khobarnya itu khobar ghairul mufrad. Kita tentukan lagi, dia jumlah atau syibhul jumlah. Kalau syibhul jumlah, kayaknya nggak mungkin. Kenapa? Karena nggak ada jar dan majrur, dan juga nggak ada zorof. Gitu kan? Cara kita kedua, nah hukum yang kedua, hukumi khobar. Apakah jumlah atau syibhul jumlah? Syibhul jumlah. Bahasa Indonesia. Apa ya? Oke, so, apakah jumlah atau syibhul jumlah? Coba sok, tafadhol Mbak Wika, dihukumi, coba. Jumlah Ustadz. Kenapa? Ya karena dia nggak ada huruf jar ataupun zorof. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Lanjut pertanyaan yang lain. Ismiyakah dia atau fi'liyakah? Nih ya. Ismiyah. Oke. Dari mana menghukumi itu ismiyah? Bentar ya. Bentar ya nak. Ya. Oh, Pak. Ustadz, bentar ya Ustadz. Ini lagi anak saya. Bentar, lanjut aja Ustadz. Maaf Ustadz. Bentar. Oke, taib. Berikutnya, tadi kalau misalkan Mbak Wika bilang,
Ini ismiyah atau fi'liyah Ustadz? Saya tanya. Terus Mbak Wika jawab, nggak tahu Ustadz. Oh, kalau nggak tahu gampang menghukuminya. Kalau nggak tahu dilihat aja. Dimulai dari dengan fi'il kah? Ya, berarti jumlah fi'liyah Ustadz. Kayaknya nggak nyambung. Kenapa kalau nggak nyambung Ustadz? Karena fi'lun dan fa'ilunya itu dibaca domah. Kayaknya nggak mungkin kalau dia itu jumlah fi'liyah. Karena kalau jumlah fi'liyah, ini sudah tuntas perkataan ini pasti. Ketika kita mengatakan marortu saja. Kita nggak perlu menambahkan kalimat fi'lun dan kita nggak perlu menambahkan kalimat fa'ilun. Kenapa? Karena kita sudah tuntas. Berarti jumlah fi'liyah ini tidak menjadi opsi. Kenapa nggak menjadi opsi? Karena kalau jumlah fi'liyah itu menjadi pilihan kita, maka kita akan bertanya-tanya, apa i'rab untuk kalimat? Apa i'rab untuk kalimat fi'lun dan apa i'rab untuk kalimat fa'ilun ini? Sementara kita tahu bahwasanya jumlah fi'liyah itu isim, fi'il, dan fa'il. Fi'il dan fa'il berarti harusnya dengan kita menyebutkan marortu saja, kalimat ini sudah terfahamkan. Ternyata dengan kita menyebutkan marortu tidak terfahamkan. Oh, berarti jumlah fi'liyah tidak menjadi opsi. Maka kita lanjut ke jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah nyambung nggak? Nyambung. Kenapa? Karena fi'lun dan fa'ilunnya bisa menjadi opsi sebagai khobar. Dan marortunya bisa menjadi opsi mubtada. Berarti sekarang setelah kita selesai menghukumi ini, selesai ini kita berarti menghukumi. Kita sudah bisa menghukumi secara pasti kalau khobarnya adalah khobar jumlah, jumlahnya adalah jumlah ismiyah, maka berikutnya pelan-pelan kita mengi'rab. I'rabuhu mubtadaun, alha'u domir mutasil. Ini menjadi mubtada awal. Marortu fi'lun madin, atta domir mutasil. Fi'lun ini menjadi khobar mubtada, wawunya menjadi harfur atof, fa'ilnya menjadi maktuf. Dan fi'il dan fa'il ini menjadi khobar dari mubtada yang kedua. Nah, mubtada yang kedua ditambah khobar yang kedua menjadi khobar dari mubtada yang pertama. Inilah i'rab secara lengkapnya. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Saya Ustadz. Nah, gini. Berarti gini, ini tadi saya tuh bingungnya pas di sini nih memang. Nah, gini benar. Jadi kenapa dia tidak menjadi jumlah fi'liyah? Karena maror tuh itu kita nggak paham gitu, nggak selesai sih pemahaman kita di situ gitu. Apa yang di situ gitu ya. Nah, Ya, maka si fi'lun dan fa'ilun juga tadi eh apa namanya? Fi'lun dan fa'ilun itu bisa jadi khobar gitu karena fi'lun dan fa'ilun tadi kalau dia jadi jumlah fi'liyah dia nggak tahu kita mau jadi apa, benar nggak betul, sih? betul, Nah betul, tapi betul. kalau dia jumlah ismiyah si fi'lun dan fa'ilun itu kita udah ngerti dia jadi apa gitu, jadi khobar gitu ya. Dan Betul, si marortunya otomatis karena si fi'lun dan fa'ilunnya khobar ya si marortu itu jadi mubtada yang kedua setelah si i'rob gitu nggak betul, sih? betul, 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 betul sekali. Maaf ya Ustadz. Ya baik Ya, Ustadz. oke, yuk. Ada, yuk. Mbak Widya, coba. Mafhum enggak? Mafhum Ustaz, insyaallah. Oke, Berarti kan alhamdulillah. fa'ilun itu dia goiro jumlah, terus dia itu jumlah juga kan Ustaz. Maksudnya kan Gimana, tadi gimana? goiro Gimana maksudnya? wa fa'ilun tadi kan khobar Ustaz. Ah, Nah, kita mau lihat dia itu jumlah atau syibuh jumlah. Ternyata kan mm-mm, jumlah karena mm-mm. dia bukan.
Kemudian dilihat lagi. Dia tuh fi'liyah, jumlah fi'liyah atau ismiyah. Itu Betul. jawabannya ya bukan fi'il di awal kayak gitu. Gitu kan Mm-mm. Ustaz? Betul, betul, betul. Ustaz. Oke, coba yuk, Mbak siapa nih? Mbak Wulan, Mbak Indi, Bu Endah, coba. Nah, coba. Ih, Ustaz, kok saya tambah pusing ya, Ustaz. Ya, namanya belajar harus Ustaz, boleh, pusing. Ada pertanyaan, Mbak Indi? boleh digeser Ustaz yang tulisan yang tadi. Ah, ah, tulisannya bagus banget ini. Itu yang paling kanan itu tulisannya mubtada awal atau bagaimana? Oh, Ya, khobar mubtada mubtada. awal. Mubtada awal. Oke. Itu aja Mubtada. Ustaz. Oke, deh, baik. Yuk, coba, Mbak Wulan, ada diskusi nggak? Mbak Wahidah, ini. Ya Allah, enggak Ustaz. Paham. Oke, Alhamdulillah. Yuk, ada lagi dari Mbak Wahidah? Ada masalah ya, Mbak, koneksinya? Iya Ustaz, nyimak Oke, dulu ya. oke, taib. Nah, kalau kita sudah tahu i'rab yang yang banyak ini, itu kiaskan dengan bacaan kita. Selalu begitu nanti. Cara kita menghukuminya begitu. Cara kita menghukumnya begitu. Yuk coba sekali lagi. Yuk. Sekali lagi untuk Mbak Widya. Baca, coba i'rab ini kalimat ini. Wal jar wal majrur muta'alliqun bimarortu. I'rab secara lengkap coba. Tafadhol. Wal jarru, oh, ini. Al jarru mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Al wawu harfu atfin al majrurun ma'tufun ala jarru eh, marfu'un ma'tufun ala tadi ma'tufun ala jarri marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Muta'alliqun khobarun wa alamatu raf'ihi dhammatun. Khobarun marfu'un harus dihukumi dulu. Oh iya Ustaz. Oh, marfu'un ya. Muta'alliqun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Al-ba'u harfu jarrin mabniun alal kasri. Marortu fi'lun madin mabni maror fi'lun madin mabniun alal fathi. Mabni ala sukun. Ini ala sukun. At-ta'u eh, domir at-ta'u mabniun ala domi. Domirun mutasilun dulu disebutkan. Ya, Ustaz. At wal ta'u domirun muttasilun terus mabniun ala domi wa wa jumlatu maror gitu kan Ustaz. Wal jumlatu Ada yang marortu ada yang kurang. Kalau domir, kalau mabni itu pasti dia irobnya irob mahal. wa 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 wal ta'u domirul muttasil mabniun ala domi fi mahalli raf'in fa'ilun. Fa'ilun. Iya Ustaz, fa'ilun. Wal Terus jumlatu marortu fi mahalli jarrin eh, bi li 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 fi bil mahali ba'i jarin
Ismun majrurun bil ba. Fi mahalli jarrin ismun majrurun bil ba gitu Ustaz. Ya, betul. Oke. Yuk sekarang. Wa nunu iwadun anitanwin fil ismil mufradi. Coba di i'rab. Wan an-nunu mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Iwadun Terus. eh ini mubtada kedua ya Ustaz. Nggak tahu saya. Kan tadi saya tuh udah kasih tahu step-stepnya. Hukumi dulu dia. Jadi kalau ditanya i'rab, pikir dulu. Jangan langsung dihukumi. Pikir dulu. Kita analisa dulu. Jangan langsung menghukumi. Dianalisa dulu. Ini kalau jumlah fi'liyah masuk nggak ya? Enggak. Kalau jumlah ismiyah masuk nggak ya? Masuk. Jumlah ismiyah khobarnya khobar apa ini? Kita periksa dulu. Gitu. Kita hukumi. Khobarnya mufrad kah atau khobar goiru mufrad dia? Kita hukumi dulu. Nah, gitu. Jadi jangan langsung menghukumi, jangan langsung berucap sebelum menghukumi. Hukumi dulu, baru berucap. Coba, Sob. Udah? Udah bisa menghukumi? Fadol, silakan. Khobar ya Ustaz. Khobar, betul. Terus lanjut. Khobarun, terus? Iwadun itu khobarun Terus? marfu'un wa Mm-mm, alamatihi dhammatun. mm-mm, An harfu jarrin mm-mm. mabniun ala sukun. Betul. At-tanwini Mm-mm, majrurun mm-mm. ala majrurun maj- Majrurun bi'an. majrurun bi'an wa alamatu jarrihi kasrotun Betul. fi harfu jarrin Mm-mm. matu jarrihi sukun ala sukun. Apa tadi? Alas sukunnya? Sebelum alas sukun tadi apa? Tersat apa tadi? Fi harfu jarrin majrurun bukan. Harfu jarrin mabniun ala sukun Ustaz. Betul. Terus. Al ismi eh, majrurun wa alamatu jarri majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasrotun wa Betul. huwa mudof Ustaz. Oke. Terus mufrad. Al mufrodi itu majrurun mudof ilaih yaitu majrurun wa alamatu jarrihi kasrotun. Oke. Jawabannya ini bukan mudhof ilaih, tapi ini sifat dan mausuf. Oh iya Ustaz. Oh iya. Sama. Sifat dan mausuf. Oke. Cuma salah di situ aja. Selebihnya udah benar. Baik ya. Oke. Yuk, ada pertanyaan? Ini maaf ya, saya apa namanya? Saya menekankan di sini dulu. Karena saya yakin teori sudah mungkin sudah didapatkan, tinggal praktiknya. Nah, makanya sekarang saya mencoba untuk menjelaskan sambil mempraktikkannya. Ada pertanyaan sebelum kita selesaikan? Oke, yuk lanjut. Mbak Widya, baca semuanya.
Al-mawdi'u tsalits Al-mawdi'u tsalitsu jam'ul mudzakkari salim nahwu marartu bi zaidina bi kasrin ma qoblal ya'i wa fathu ma ba'daha wa i'rabuhu marartu fi'lun wa fa'ilun wa bi zaidina jarrun wa majrurun wa alamatu jarrihil ya'u maksurun ma qablaha Kan udah ada al-maf al. Kenapa dibaca tanwin kalau udah ada al? Ya, Ustaz. Wa alamatu jarrihi al-ya'u maksuru ma qablaha al-maftuhu ma ba'daha li'annahu jam'u mudzakkaris salim wan nunu iwadun anit tanwini fil ismil mufradi. Betul, barakallahu fiik. Oke. Ini adalah apa namanya tempat-tempat di mana ya itu menjadi pengganti dari kasroh. Pertama ada di Asmaul Khamsah dengan 4 syarat yang disebutkan waktu itu. Nggak boleh mufrad, afwan, harus isim takbir bukan tasghir, harus idofah, idofahnya nggak boleh pakai ya, idofahnya harus pakai isim zohir. Nah itu adalah syarat-syaratnya. Terus at-tathniyah ini. Nah nanti ini saya jelaskan ini. Ini i'rabnya agak panjang ini juga tentang mudhof ilaih ini. Tapi nanti di lain waktu aja, agak panjang. Terus tempat ketiga adalah di jamak mudzakkar salim. Nah, ini adalah tempat-tempat di mana i'rab ya sebagai pengganti dari kasroh. Nah, gitu. Yuk, sebelum saya tutup dan saya akhiri, ada pertanyaan? Mau nanya di akhir Ustadz, boleh gak? Ya, sekarang aja nggak apa-apa. Silakan. Tapi bukan Oh, bukan ini. berkaitan. Oke, Toib. Ya. Oke, Toib. Ada lagi selain Mbak Wulan? Oke, apa namanya? Ya Ustadz, sudah. boleh nggak sih Hmm. dikasih ini? Tadi maaf Ustadz, saya keluar bolak-balik nih. Boleh nggak sih dikasih tugas kalau ini biar saya coba untuk i'rab yang kayak Mbak tadi, siapa yang baca tadi? Mbak apa ya? Mbak Widya ya? Hmm. Maksudnya dikasih yang ini gitu, yang Oke, kayak baik. tadi. Baik, baik. Jadi Nanti biar saya saya kirim. baik, nanti saya ini. Yang lainnya juga setuju dikasih tugas biar Kalau nggak latihan. setuju nggak apa saya aja. Oke. Yang Saya lainnya biar belajar. gimana? Mau dikasih tugas? Boleh Setuju? Ustaz, Oke ya. setuju Ustaz. Nah, harusnya semangat begitu, dikasih tugas semangat. Oke. Dan ini ya, sebelum ditutup lah ya. Jujur, saya dulu ketika belajar mengi'rab juga sama seperti kalian. Nggak tahu, nggak paham-paham, nggak ngerti-ngerti. Mahal itu apa, Ustadz? Tapi terus berusaha, semaksimal mungkin. Jadi ilmu itu tidak akan memberikan dirinya itu sepenuhnya sebelum ilmu tidak akan memberikan sebagian dari dirinya sebelum kita menyerahkan seluruh hidup kita untuk ilmu. Sulit, sulit, pasti sulit. Capek, capek, pasti. Memang rasa sakit jadi orang bodoh itu sakit. Saya kemarin tuh sempat apa ya cerita lah sama istri. Capek ya belajar ya. Padahal tinggal setahun lagi nih belajar gitu. Setelah itu kita udah nggak belajar lagi, kita hanya fokus untuk nulis aja. Capek jadi orang pintar, capek jadi orang nggak hafal-hafal gitu. Capek jadi orang ini. Tapi terus berusaha semaksimal mungkin. Insya Allah capeknya kita itu berpahala. Capeknya kita itu adalah perdagangan yang nggak mungkin merugikan. Jadi pesan saya kalau dikasih teruslah i'rab. Setiap ada kalimat bahasa Arab i'rab. Bahkan kalau ada tulisan-tulisan Arab coba langsung i'rab. Biar i'rab itu menjadi bagian dari tubuh kita. Nah, biasanya ketika kita serius belajar itu sampai ke bawah mimpi. Insya Allah, salah satu alamat dari suksesnya seorang pelajar belajar bahasa Arab itu adalah mimpinya
itu lagi belajar bahasa Arab. Meskipun ini nggak semua, tapi saya selalu menjumpai orang-orang yang serius belajar bahasa Arab itu sampai ke bawah mimpi. Dan ini nggak cuma 1-2 orang, tapi banyak orang begitu. Itu tanda, ya tanda orang serius belajar. Kalau kita belum pernah bermimpi seperti itu, berarti kita belum serius belajar. Oke, itu aja dulu dari sini. Oke, Tafadhol, silakan Mbak Ulan kalau mau tanya. Nggak apa Ustadz di luar dari ini. Ya, nggak apa-apa, silakan. Tadi kan ada pernyataan tentang tatabu bidih nih ya Ustadz. Saya baru baru dengar lagi eh, setelah yang waktu pelajaran jurumiyah dulu. Itu kan mengingat kembali gitu Ustadz ya artinya yang ada di benak. Itu gimana Ustadz? Tatabu zihni apa tadi, Mbak? Tatabu bidih nih yang tadi Ustadz bilang kan tadi sedang menjelaskan ke kita untuk maklumat itu harusnya tatabu bidih nih gitu. Nah, tatabu bidih itu maksudnya mengingat kembali gitu Ustadz ya. Tadi mungkin saya salah sebut kali ya. Bukan. Maksud saya tuh tadi terus mengulang aja gitu. Terus mengulang terus apa yang sudah kita pelajari gitu. Terus mentatabu artinya itu terus mengulang, terus memutolaah, terus mencari kembali apa-apa yang sudah dipelajari kemarin. Itu, Mbak. Mungkin tadi saya salah sebut. Ya. Tapi itu benar nggak kalimatnya Ustadz? Maksudnya itu kan sering didengar kan waktu Ustadz sering mengucapkan itu di pelajaran jurumiyah dulu gitu. Nah, terus tadi saya jadi ingat ulang gitu. Oh iya, itu ada kalimat dulu sering membekas gitu ya, tentang tatabu bidih nih. Tapi saya masih bingung ininya apa sebenarnya gitu. Yatabadar sih saya sering sebutnya. Yatabadaru fi zihni. Kalau gini beda. Oke. Taib. Ini kalau misalkan itu tadi sebenarnya jumlah yang salah, yang saya sebutkan itu salah. Yang benar adalah yatabadaru fi zihni. Yatabadaru fi zihni. Apa itu Ustadz yatabadaru fi zihni? Yatabadaru fi zihni itu artinya ketika sebuah maklumat itu datang, kepala kita itu sudah langsung memikirkan hal yang diucapkan itu tadi. Contoh misalnya ketika disebut rumah, itu kita langsung di dalam benak kita itu sudah kepikiran atap, lantai, dapur, kasur, kamar. Nah, itu artinya pikiran kita tentang rumah itu sudah yatabadar fizih. Sudah langsung kayak semua orang tuh udah langsung paham kalau disebut rumah itu kayak gitu pasti. Nah, itu istilahnya yatabadaru fizih. Dari kata badaro tabadaro yatabadaru. Itu satu. Yang kedua, tatabu. Tatabu itu artinya tuh terus mencari tahu, mengulang, meng-cross check, mengembalikan informasi itu kepada maklumat aslinya. Itu perbedaan antara tatabu dari kata tataba'a yattabi'u. Yang kedua, tabadaro yatabadaru. Itu Mbak Mulan. Yang sering saya sebutkan yang kedua. Berarti kalau tatabu bidih ini kurang salah tepat itu, Ustaz. kurang tepat. Berarti yang tepat yatabadaru. Bidih ini atau fidih ini? Dua-duanya boleh. Bidih ini ataupun fidih ini boleh. Terus Ustaz, yang kan kalau yang tatabu itu kan mengecek atau mengulang kembali Ustaz ya. Itu apakah sama dengan konsep dengan yang disampaikan oleh Al-Baiqalani gitu, yang mana beliau tuh menyebutkan akal aktual gitu Ustaz, yang mengecek, mengulang kembali
Tapi juga dia mempunyai definisi seperti yatabadaru tadi, Ustaz. Yang mana dia ketika informasi itu datang, dia akan terpikirkan di benaknya semua informasi yang ada datang gitu, yang dia ada gitu, Ustaz. Yang pasti gini sih Mbak, ketika kita mencoba untuk menghukumi kalimat di dalam bacaan kita, yang pasti pertama kali kita harus mengembalikannya kepada bahasa dulu. Artinya kita cek kamus dulu. Itu yang pasti. Ya. Terus yang kedua, kita lihat konteks kalimatnya. Ketika itu konteks kalimat lagi bicarakan soal tatabu yang dimaksud adalah yatabadar, ya berarti yatabadar itulah yang dimaksud. Tetapi ketika dia tidak menunjukkan hal tersebut, ya berarti kita kembalikan ke makna logoh saja. Yaitu apa? Cross check tadi itu. Oh, berarti semua kembali kepada logohnya itu, Ustaz ya? Itu dulu yang harus pertama kali. Yang harus digunakan pertama kali itu dulu. Kemudian lihat konteks kalimatnya. Terus kalau konteks kalimatnya tidak menguatkan apa yang difahami logoh, maka bisa jadi itu adalah istilah tertentu. Berarti kalau istilah tertentu, definisinya juga tertentu ya, Ustaz? Iya, betul. Oh, oke. Siap. Aja. Ada lagi? Yang lain? Cukup ya? Oke, barakallahu wa lakum. Insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan. Ini mohon maaf saya masih ada uzur, Selasa belum bisa ada majelis, kita harusnya ada, tapi uzur. Insya Allah kita ketemu pekan depan. Ya, insya Allah nanti paling lama malam ini waktu sini saya akan kirim tugasnya. Oke, mungkin tugasnya saya buat lima ini aja, lima kali aja, biar setiap hari ada yang di i'rab. Jadi setiap malam itu belajarnya i'rab, gitu ya. Itu dulu aja dari saya. Barakallahu li wa lakum. Kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Wa iyyakum.